Pagi itu Denis masih bersama Bu Santi di Hammernya. Tiba-tiba Bu Santi memburu handphonenya yang terletak di meja kecil. "Ses, dari Mama." Bu Santi menyimpan telunjuk di depan bitiwirnya. Kemudian membuka percakapan dengan mamanya yang aku tidak tahu. Hanya terdengar Bu Santi berkata saja, "Iya Mama sayang, ya, iya dah." Hanya sebentar Bu Santi berbicara di handphonenya. Dan setelah ditutup, Bu Santi berkata, "Mamaku sedang dalam perjalanan menuju ke sini." "Hal, panjang umur beliau ya," ucapku dalam kaget itu. "Baru tadi diomongin, sekarang sudah mau ke sini. Terus aku harus bagaimana? Apakah aku harus standby di sini atau harus pulang aja?" tanyaku. "Sayang, maaf ya, aku bukan ngusir, tapi sebaiknya kamu pulang dulu. Biar jangan banyak pertanyaan dari mamaku nantinya," ucapnya. "Oke, aku mengerti," jawabku. "Tapi besok sore, sebaiknya kesini lagi, biar bisa kenalan sama mamaku. Mudah-mudahan aja, suasananya sudah menjadi nyaman. Aku memang mau berterus terang sudah punya calon suami, yaitu kamu. Kamu gak keberatan kan kalau kusebutkan sebagai calon suami?" ucapnya. "Iya, silahkan saja, pokoknya Mami atur aja deh, mana yang terbaik bagi Mami," ucapku. "Nanti kita bicara by phone aja ya. Sekarang aku harus siap-siap dulu, menyambut kedatangan Mama yang sudah dekat. Katanya sih sejam lagi juga pasti tiba di sini," ucapnya. "Oke, kalau gitu aku mau pulang aja sekarang ya," ucapku. "Take care honey," ucap Bu Santi sambil menepuk bahuku. "Yuk utuh," sahutku sambil melangkah ke garasi untuk mengeluarkan mobilku. Diiringi lambaian tangan Bu Santi, mobilku kujalankan keluar pekarangan rumah dosenku itu. Setelah menginjak jalan aspal, kubunyikan klakson sebagai tanda pamitan. Bu Santi pun melambaikan tangannya lagi yang kubalas dengan lambaian tanganku. Tak lama kemudian, mobilku sudah berlari di jalan raya menuju pulang ke rumah. Di sepanjang perjalanan menuju rumah, aku memikirkan apa yang akan terjadi dengan Bu Santi kelak. Apakah ibunya datang untuk memaksa Bu Santi agar mau dinikahkan dengan lelaki tua itu atau bagaimana? Entahlah, yang jelas aku siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi kelak. Bahkan seandainya aku disuruh menikah dengan Bu Santi pun, akan kujalani saja. Meski usiaku baru 18 tahun, kalau memang terpaksa harus menikah, ya menikah saja. Itu sebagai tanggung jawabku, karena aku sudah mendapatkannya. Meskipun hal itu atas keinginan Bu Santi sendiri, sebagai protesnya atas rencana perjodohannya dengan lelaki tua itu. Tapi kalau Bu Santi tetap harus menikah juga dengan lelaki tua itu, aku tak bisa merintanginya juga. Ya, apa yang akan terjadi, terjadilah. Setibanya aku di rumah, kumasukkan mobilku ke garasi. Tampak mobil Papa pun ada di garasi, membuatku ingat bahwa hari itu adalah hari Sabtu. Papa tentu tidak masuk ke kantor di hari Sabtu dan Minggu. Aku sendiri tadinya mau pulang besok, hari Minggu. Tapi karena mamanya Bu Santi mendadak mau datang, terpaksa aku mengungsi. Supaya tidak banyak pertanyaan dari mamanya, kata Bu Santi. Mamih menyambutku di dalam garasi, disusul dengan pertanyaannya. "Tadi malam nginep di mana?" tanyanya. "Di rumah dosen Mam. Tadinya malah harus 2 malam nginepnya, karena banyak tugas. Tapi bisa dipersingkat, sehingga bisa pulang lebih cepat," sahutku berbaur dengan kebohongan. "Papa terbang ke Medan lagi tuh nanti malam. Barusan dijemput oleh mobil perusahaan yang akan membawanya ke bandara," kata Mami. "Iya Mang," sahutku sambil tersenyum. "Pantasan Mami sudah senyum-senyum kayak gitu, kangen ya sama aku," ucapku. "Memang kangen. Tapi ada sesuatu yang lebih penting sayang," ucapnya. "Apaan tuh yang lebih penting?" tanyaku. "Mami sudah dinyatakan berisi, tapi baru 4 mingguan," ucapnya. "Oh iya," seruku senang. "Berarti sekitar 9 bulan lagi kita akan punya momongan sayang," ucap Mami. "Iya Mam, aku bahagia sekali mendengarnya," ucapku dan mengikuti langkah Mami masuk ke dalam rumah. Mami langsung membawaku ke dalam Hammernya. Mami duduk menyelonjorkan kakinya di atas bed. Biasanya orang yang baru begitu, itu suka ngidam dan punya keinginan yang aneh-aneh. "Mami mau apa?" tanyaku sambil duduk di pinggiran bed. "Belum kepengen apa-apa, cuma kangen sama kamu terus aja,"
sahut Mami sambil tersenyum dan memegang pergelangan tanganku. Lalu kami pun perlahan memulainya. Di sela-sela kegiatan itu, Mami berucap, "Mami memang sudah cinta berat sama kamu sayang," ucapnya. Aku pun sudah hafal pada apa yang selalu Mami inginkan pada waktu sedang begini ini. Semuanya terjadi dengan penuh kebahagiaan. Karena bagaimanapun, Mami adalah sosok yang penuh surprise bagiku. Sosok yang kuidolakan sejak aku masih di SMP, dan akhirnya kudapatkan setelah aku menjadi mahasiswa. Diam-diam aku mulai menghitung sosok-sosok yang pernah bersamaku selama ini. Sudah ada 4 orang, Mamis, Mama, Bi Caca, Bu Santi. Cukup banyak, tapi kalau dibandingkan dengan pengakuan teman karibku yang bernama Hendra itu, aku masih kalah jauh. Hendra lebih tua 2 tahun dariku, tapi pengalamannya sudah segudang. Dia mengaku sudah dengan 21 wanita. Tentu saja semuanya wanita baik-baik. Setelah aku dan Mami sama-sama mencapainya, aku masih sempat bertanya padanya, "Bagaimana sikap Papa setelah tahu Mami mulai demikian?" tanyaku. "Senang sekali, terutama dari kamu sayang, darah dagingnya sendiri," jawabnya. "Nggak kelihatan cemburu sedikit pun?" tanyaku. "Kalau orang luar yang memberikannya ke Mami, tentu Papa bakal cemburu. Tapi karena yang memberikannya ke Mami putra kesayangannya, Papa malah tampak bahagia sekali," ucap Mami. Tiba-tiba handphoneku berdering, itu adalah WA dari Bu Santi. Karena bunyi notifikasinya aku bedakan dengan notifikasi dari yang lain. Tapi aku tak mau langsung membukanya, takut Mami menanyakan WA dari siapa, dan aku susah membohonginya. Setelah bersih-bersih dan berada di dalam kamarku, barulah ku buka WA dari Bu Santi itu. "Sayang, ternyata mamaku sudah setuju kalau dirimu dijadikan calon suamiku. Tapi dia ingin bertemu dulu denganmu. Besok kan hari Minggu, bisa kan datang ke rumahku pagi-pagi. Tapi ingat, jangan ngomong kalau kita pernah melakukannya ya." Begitulah isi pesan Bu Santi. "Siap, Mam," jawabku singkat. Setelah meletakkan handphoneku di atas meja tulis, aku merebahkan diri sambil menerawang jauh ke depan. Aku memang sudah menyiapkan mentalku, jika pada suatu saat aku harus menikah juga dengan Bu Santi, aku akan menyetujuinya. Tapi setahuku, Bu Santi akan mengambil program S3 dulu, baru mau menikah. Ya, pokoknya aku akan mengikuti arus air saja, mengalir dari hulu ke muara. Gak rugi juga aku menikah dengan perempuan yang 8 tahun lebih tua dariku. Terlebih lagi, kalau mengingat bahwa Bu Santi takkan menyusahkanku. Karena dia sudah punya pekerjaan terhormat sebagai dosen di kampusku. Sudah punya rumah yang mentereng pula. Hanya mobil yang dia tidak punya, karena mobilnya dijual untuk menutupi biaya pembangunan rumah itu, katanya. Esok paginya, setelah sarapan pagi, aku pun mengeluarkan mobilku menuju rumah Bu Santi yang terletak di luar kota itu. Ketika mobilku sudah memasuki perkarangan rumah Bu Santi, dosenku yang cantik itu sudah berdiri di ambang pintu depan, dengan senyum manis menghiasi bibirnya. Suasananya sudah benar-benar clear. Tanyaku setengah berbisik. Yang jelas Mama sudah menyerahkan keputusannya padaku sendiri. Gak maksa harus menikah dengan lelaki tua itu lagi, sahut Bu Santi. Ayo masuk, ajaknya. Aku pun melangkah masuk ke dalam rumah dosenku itu, lalu duduk di sofa ruang tamu. Bu Santi masuk ke dalam, tak lama kemudian, dia muncul lagi. Lalu duduk di sampingku sambil menyerahkan sepucuk surat dengan amplop berlogo kampusku. "Apa ini?" tanyaku heran. "Surat dari rektor," sahutnya. "Besok aku harus terbang ke luar negeri untuk mengikuti seminar. Coba baca aja sendiri biar lebih jelas," ucapnya lagi. Lalu ku keluarkan surat dari dalam amplop berlogo kampus itu dan ku baca isinya. "Cuma berdua dengan Bu Nia?" tanyaku. "Iya, seperti yang tertera di surat itu. Aku akan berada di sana selama seminggu. Mau ngawal aku ke sana?" tanyanya. "Aku belum punya paspor. Lagian, kalau kuliahku ditinggalkan gimana?" ucapku. "Oh iya, begini saja, supaya hati Mama benar-benar tenang dan nyaman. Selama aku tidak ada, Papi tidur di sini aja ya," ucapnya. "Tidur di sini?" tanyaku. "Iya, yang penting malam aja, supaya ada orang yang bisa memberikan ras aman kepada Mamaku,"
Siang dan sorenya sih mau seharian di luar juga gak apa-apa. Jadi kuliahnya berangkat dari rumah ini, bisa kan sayang, ucapnya. Bisa, tapi aku harus ngomong dulu sama orang tuaku, sahutku. Tentu saja, semingguan di sini tentu bikin cemas ortu, kalau gak minta izin dulu. Besok pagi saja datangnya ke sini, aku mau berangkat siang kok, terbangnya jam 6 sore, ucapnya. Mau diantarin ke airport, tanyaku. Gak usah, kan pakai mobil kampus, yang penting jagain mama, dan bikin dia kerasan di sini. Kalau gak kerasan, entar pergi begitu saja, lalu laporan sama papa yang gak, ucapnya. Belum sempat aku menanggapi ucapan Bu Santi, muncullah seorang wanita bule, berperawakan tinggi. Itu, pasti mamanya Bu Santi, benar-benar bule ibunya itu. Dan seperti kata Bu Santi kemarin, ibunya itu tampak seperti wanita 30 tahunan. Padahal usianya sudah kepala 4. Mama, ini kenalin sama pacarku, yang kuceritakan itu, kata Bu Santi sambil berdiri. Aku pun ikut berdiri, membungkuk dan menjabat tangan wanita yang tak kalah cantik dari anaknya itu. Dengan sikap sopan, Denis, ucapku mengenalkan namaku. Aleta, mamanya Bu Santi mengenalkan namanya juga dengan senyum manisnya, tapi dengan mata seperti sedang menyelidik. Pacarmu masih sangat muda Sante, ucapnya seraya menoleh ke arah Bu Santi. Yang penting jiwanya sudah tidak kekanakan Mam, sahut Bu Santi. Tapi dia kan masih kuliah, ucap mamanya. Gak masalah Mam, orang sudah punya cucu juga ada yang baru masuk kuliah, sahut Bu Santi. Terus rencana kalian mau menikah kapan? Tanyanya. Kalau Denis siap menikah kapan aja, masalahnya justru di aku, kata Bu Santi. Aku mau mengambil S3 dulu, setelah dapat S3, aku siap Mam, ucapnya lagi. Iya Mama sih setuju saja, mudah-mudahan papamu juga bisa menyetujuinya. Terus rencanamu besok mau berangkat jam berapa? Tanya mamanya Bu Santi yang aku belum tahu harus menyebut apa. Nyebut tante atau ibu, atau apa? Dari sini berangkatnya siang, terbangnya jam 6:30 malam, sahut Bu Santi. Lalu mama di sini sama siapa selama kamu pergi? Masa cuma sama pembantu? Tanya mamanya. Oh iya, selama aku berada pergi, Denis mau tidur di sini Mam, ucap Bu Santi. Betul begitu Denis? Mamanya Bu Santi menoleh padaku. Betul tante, sahutku. Panggil mama aja Del, kamu kan calon menantuku, kata mamanya Bu Santi. Maka untuk selanjutnya, aku akan memanggilnya mama, atau lengkapnya Mama Aleta, supaya tidak tertukar dengan mama kandungku. Lalu kami ngobrol dari barat sampai ke timur. Tapi pembicaraan diborong oleh Bu Santi dan mamanya, sementara aku lebih banyak jadi pendengar yang baik saja. Esok paginya, aku membawa pakaian agak banyak di dalam tasku dan pamitan pada mami, bahwa aku disuruh nungguin rumah dosen yang mau seminar di luar negeri. Aku juga bilang bahwa dosen yang satu itu sangat menentukan bagiku di kampus. Karena itu, aku ingin berbaik-baik dengannya. Mami cuma mengangguk-angguk dan mengiyakan tanpa bertanya apakah dosen itu lelaki atau perempuan. Lalu aku pun berangkat ke rumah Bu Santi. Setibanya di rumah Bu Santi, aku ikut membantunya untuk packing barang-barang yang mau dibawa Bu Santi. Dan secara bisik-bisik Bu Santi bilang harus begini, harus begitu dalam menghadapi wanita bule yang ibu kandungnya itu. Kalau dia minta diantar ke mall, antarin aja ya, please, kata Bu Santi. Iya santai aja Mam, kalau minta diantar ke daerah wisata gimana, tanyaku. Ya kalau papi gak keberatan, silahkan anterin aja, yang penting hatinya merasa nyaman dan kerasan tinggal di sini. Tapi ini tidak berarti kalau aku mendik dan main perintah sama kamu sayang ya, ucapnya. Ya enggak lah, beliau kan calon mertuaku babe, sahutku. Bu Santi tersenyum, lalu berkata, sebenarnya aku ingin melakukannya lagi denganmu, tapi suasana belum mengizinkan. Nanti aja sepulang dari sana, kita habis-habisan ya, ucapnya. Siap Bu dosen yang cantik rupawan, sahutku. Bu Santi pun tersenyum manis lagi. Siangnya, sebuah minibus datang menjemput Bu Santi. Aku hanya bisa mengantarkannya ke pintu pagar bersama Mama Aleta, sambil melambaikan tangan. Kebetulan hari itu tidak ada kuliah, sehingga aku bisa berkata kepada Mama Aleta, kalau Mama mau ke Mam atau kemana aja,
Aku siap mengantarkan mama lo, ucapku. Mama Aleta malah mengusap-usap rambutku di ruang tamu sambil berkata, kamu baik dan sopan, tampan pula, pantaslah Santi jatuh cinta padamu. Oh iya, kamu kuliah jam berapa? Ini sudah jam 1 siang loh dan, tanyanya. Kebetulan hari ini, gak ada kuliah man, besok juga kuliahnya sore, sahutku. Mama sih sudah kangen sama pemandian air panas, kata Mama Aleta sambil menyebutkan nama pemandian air panas itu. Mama mau ke sana? Ayo kuantar sekarang, mumpung gak ada kuliah, ucapku. Beneran nih, gak ngerepotin, tanyanya. Gak mam, jangankan ke pemandian air panas, Mama minta diantarkan kemana juga akan kuantarkan, asal besok sore aku masih bisa kuliah, sahutku. Ya sudah. Kita ke pemandian air panas aja sekarang, tapi harus bawa handuk dan sabun ya, tanyanya. Iya sebaiknya begitu mam, jawabku. Beberapa saat kemudian, Mama Aleta sudah duduk di samping kiriku, dalam sedan hitam yang kukemudikan menuju keluar kota. Enaknya sih ke pemandian air panas itu malam-malam, kata Mama Aleta ketika mobilku sudah meluncur menuju ke daerah pemandian air panas itu. Iya mam. Kan pemandian air panas itu buka 24 jam, sahutku. Betul, lain kali kalau mau ke sana lagi, harusnya malam-malam. Oh iya Denis, hubunganmu sudah sejauh mana dengan Santi? Tanyanya. Sangat dekat mam, jawabku. Siapa yang duluan jatuh cinta, kamu apa Santi? Tanyanya. Aku mam, sudah berbulan-bulan ku pendam perasaan ini, tapi akhirnya diucapkan juga. Kebetulan dia juga jatuh hati padaku. Jadi begitulah ceritanya, jelasku. Kamu sudah pernah melakukannya sama dia? Tanyanya. Belum mam, sahutku berbohong seperti yang dianjurkan oleh Bu Santi. Masa? Tanyanya. Betul mam, jawabku. Perlu mama ajari supaya bisa membuat Santi senang dan bahagia kelak setelah menikah, ucapnya. Diajarin gimana mam? Tanyaku. Masa kamu gak ngerti sih, menurut pandangan kamu. Mama sama Santi cantikan mana? Tanyanya. Aku bingung menjawabnya. Kok ada ya seorang ibu ingin dibandingkan kecantikannya dengan putrinya? Tapi aku berusaha menjawab sejujur mungkin. Mama sama Santi sama cantiknya, cuma mama punya lebih nilai menurutku, ucapkun. Apa itu nilai lebihnya? Tanyanya. Mama lebih itu, berat untuk ngomonginnya mah, jawabku. Alah cuma ditanya segitu aja pakai berat segala. Mama jadi penasaran nih, apa sih Denis? Tanyanya. Mama lebih menawan hati, jawabku. Oh iya, terima kasih ya, ucap Mama Aleta yang dilanjutkan dengan sebuah kejutan di TV kiriku. Tentu saja itu membuatku terkejut, lalu pikiranku jadi nyelantur kemana-mana. Lebih dari itu, Mama pun menggenggam tangan kiriku sambil berkata, nanti sepulangnya dari pemandian air panas, Mama ajarin kamu ya. Mau ngajarin aku dalam soal apa mam? Tanyaku ingin mendapat kejelasan. Dalam soal yang satu itu, kamu mau kan diajarin masalah yang satu itu, ucapnya. Teori atau prakteknya mam? Tanyaku. Dua-duanya don, jawabnya. Wah, mungkin mama mau menjebakku. Mama ingin menguji kesetiaanku pada Santi. Iya kan mam? Tanyaku. Mama tidak selicik itu Denis, bahkan kalau kamu diajarin prakteknya nanti. Jangan sampai Santi tahu, ucapnya. Pikiranku semakin tak menentu. Seandainya Mama Aleta punya niat yang sebenarnya padaku, tentu saja aku takkan menolaknya. Apa motivasi Mama, sehingga mau mengajariku dalam masalah itu? Tanyaku. Supaya kamu terampil nantinya, dan jujur saja, Mama juga membutuhkannya dari kamu, ucapnya. Jadi nanti kita harus ambil dan berikannya mam, tanyaku. Iya, jawabnya singkat. Tak lama kemudian, mobilku sudah kuhentikan di areal parkir pemandian air panas mineral yang terkenal itu. Peralatan mandi Mama Aleta dan peralatan mandiku dikeluarkan, dan ku jinjing menuju loket penjualan tiket. Aku mendahului Mama Aleta untuk membayar tiket masuk, karena jangan sampai beliau yang membayar. Setelah berada di dekat kolam renang air panas, aku bertanya pada Mama Aleta. Mau mandi di kolam itu, atau di hammer mandi? Tanyaku. Mama Aleta menjawabnya dengan bisikan. Kalau di kolam kan harus pakai biji urenan. Mama gak bawa biji urenan. Di hammer mandi aja ya. Mau pakai 2 kamar atau 1 kamar mam? Tanyaku.
Satu saja, ngapain dua-dua, jawabnya. Lalu ku pesan dan ku bayar 1 hammer mambiu. Beberapa saat kemudian aku dan Mama Aleta sudah berada di dalam hammer mambiu yang tertutup dan terkunci. Ada bak mambiunya yang hampir menghabiskan lantai hammer mambiu ini saking besarnya. Air panas mineralnya sedang dikucurkan dengan derasnya, sehingga uap pun mengepul. Dari permukaan air panas yang berasal dari gunung berapi itu, Mama Aleta seperti tak sabar lagi. Lalu Mama Aleta turun ke bak mambiu yang lebih tepat disebut kolam kecil itu, padahal airnya baru sebatas lutut. Sementara aku cuma terbengong menyaksikan betapa indahnya apa yang ada di depanku ketika itu. Biasanya perempuan yang sudah berumur kepala 4 suka terlihat buncit. Tapi Mama Aleta tidak kelihatan seperti itu sedikit pun. Akan seperti apakah kejadiannya di tempat itu. Dan selama aku harus menemaninya selama Bu Shanti di luar negeri, bersambung, lanjut ke episode selanjutnya. Terima kasih, sampai berjumpa. Setelah aku memergoki Mbak Dia, yang telah melakukannya dengan Pak Evi di malam itu. Sewaktu istri Pak Evi tidak ada di rumah, dan suami Mbak Dia tengah berada di luar kota. Akhirnya aku menyampaikannya pada Mbak Dia atas apa yang aku ketahui itu. Tentu saja Mbak Dia kaget dan takut kalau sampai perbuatannya dengan Pak Evi itu diketahui oleh suaminya. Akhirnya demi sebuah rahasia itu, aku dengan Mbak Dia pun bernegosiasi yang keputusannya adalah aku akan mendapatkan juga seperti apa yang didapatkan Pak Evi dari Mbak Dia. Akhirnya waktu yang aku tunggu-tunggu pun tiba. Malam itu rencana yang sudah aku dan Mbak Dia buat. Setelah cukup larut, aku pun melangkahkan kakiku menuju rumah Mbak Dia. Sesampainya aku di rumahnya dan bertemu dengannya, Mbak Dia berbisik, "Endah masih belum tidur Mas?" Entar Mbak kasih kode kalau dia sudah tidur. Aku pun menganggukkan kepalaku. Setelah aku menunggu sekitar 30 menit, aku dengar tembok kamarnya itu ketok-ketok. Inilah kodenya, pikirku. Dan tanpa pikir panjang lagi, aku bergegas ke kamarnya. Aku tentu saja tidak mau kecolongan seperti Pak Evi. Jadi, aku bawa masuk sandalku. Langsung saja aku buka pintu kamar itu secara perlahan, agar tidak membuat si Endah terbangun. Pemandangan yang disuguhkan di dalam kamar itu sungguh membuatku terpana. Mbak Dia ternyata sudah siap menyambut kedatanganku. Sebenarnya aku sudah sering melihat sebagian keindahannya itu ketika dia sedang menjemur pakaian ataupun menyapu di halaman rumahnya. Tapi malam ini sungguh sangat menarik bagiku. Mbak Dia hanya tersenyum manis pada saat aku semakin mendekatinya. "Sudah siap," ucapnya dengan tersenyum senang. "Mungkin," gurauku sambil terus mendekat. Langsung saja aku pun memulainya yang disambut dengan sukacita oleh Mbak Dia. Dengan sedikit tidak sabaran, aku berusaha menyingkirkan apa saja yang aku anggap akan menghalangi pekerjaanku malam itu. Tetapi Mbak Dia juga sama. Dia juga berusaha menyingkirkan semua penghalang yang ada. Pada saat sudah terpampang dengan jelas, spontan Mbak Dia terpana. "Bidhik juga ya," ucapnya dengan tersenyum senang. Selanjutnya Mbak Dia memberikan kode untuk saling membuat senang dengan membentuk angka 69. Tentu saja aku senang sekali dengan usulannya itu. Sejenak Mbak Dia tersenyum ke arahku, selanjutnya memulai aksinya. Ternyata Mbak Dia sangat pintar sekali. Dia membuatku melayang-layang. Aku pun tidak mau menyia-nyiakan apa yang telah disuguhkan oleh Mbak Dia di malam itu. Sehingga kami berdua malam itu dengan penuh semangat berusaha untuk membuat satu dengan lainnya kesenangan. "Mbak, sekarang saja ya," rengekku. "Sabar sayang, kita punya banyak waktu kok," sahutnya dengan senyum manisnya. Tapi Mbak Dia pun tertawa kecil mendengar rengekanku itu. Akhirnya dengan daya dan upaya, aku pun berusaha agar Mbak Dia segera memintaku untuk menyempurnakannya. Kali ini aku sengaja mengulur waktu dan bermaksud membuat Mbak Dia semakin penasaran. Salahnya sendiri, tadi waktu aku ajak seperti ogah-ogahan, makanya begitu dia yang minta aku pura-pura saja. "Ayo sekarang sayang," pintanya seraya berusaha menempatkannya pada posisi yang pas dari bawah, sedangkan aku selalu mencoba menghindar.
sehingga Mbak Diah tampak semakin penasaran saja jadinya. "Bantuin dong Mbak," candaku. Mbak Diah pun akhirnya berusaha untuk meraihnya dan menempatkannya pada area yang tepat. Setelah itu Mbak Diah memberiku perintah, karena aku sebenarnya juga sudah begitu ingin sedari kemarin. Akhirnya aku pun mengikuti perintahnya itu. Dalam hatiku aku berkata, aku harus mampu bertahan agar Mbak Diah tidak kecewa. Malam itu aku sangat bahagia sekali, begitupun dengan Mbak Diah. Malam itu aku tidak mau terburu-buru, jadi aku bergerak perlahan saja. Tetapi dengan caraku itu, ternyata mampu membuat Mbak Diah sangat senang. Sampai akhirnya, sayang, Mbak dapat nih, bisiknya. Aku tahu kalau saat itu Mbak Diah itu sedang berada di puncak-puncaknya. Maafin Mbak ya sayang, Mbak tinggalin mah, ucapnya dengan senyum malu, tapi juga bahagia. Gak apa-apa Mbak, kan bisa diulang, bisikku. Pasti sayang, Mbak akan buat Mas bahagia juga malam ini, sahutnya. Begitulah, malam itu, kami pun melanjutkan petualangan indah itu. Ternyata Mbak Diah tipe wanita yang suka banget dengan hal itu. Malam itu Mbak Diah dapat sampai 7 kali, sementara aku dapat 2 kali. Dari dia pula aku tahu, kalau ternyata suaminya itu tidak mampu mengimbanginya. Suaminya itu paling hanya bisa memberinya sekali, sementara Mbak Diah punya keinginan yang lebih dari itu. Sedang dari Pak Evi, katanya dia bisa dapat 2-3 kali. Aku bahagia sekali malam itu dan kembali ke rumahku dan tertidur pulas sampai pagi. Sekarang ke Bu Evi. 3 hari setelah aku mendapatkan pengalaman dengan Mbak Diah, hari itu aku dimintain tolong oleh Pak Evi untuk memperbaiki lampu yang mati di rumahnya. Karena pada saat itu Pak Evi harus berangkat keluar kota. Karena truk bosnya mendapatkan muatan. Pagi itu aku pergi ke rumah Bu Evi untuk melaksanakan pekerjaanku itu. Setelah aku bertemu dengan Bu Evi, dia pun memberitahu lampu mana saja yang harus aku perbaiki. Setelah itu Bu Evi pamit untuk pergi ke pasar. Setelah sekian lama aku bekerja, aku pun pergi ke kamar mandi yang ada di rumah itu untuk buang air kecil, karena aku merasa kalau saat itu hanya aku yang ada di rumah itu. Aku pun tidak menutup pintu kamar mandi itu saat aku buang demikian itu. Tetapi tiba-tiba saja aku mendengar suara seseorang menjerit. Rupanya Bu Evi yang baru pulang dari pasar itu kaget saat melihatku. Aku juga kaget, lama aku tertegun sehingga aku lupa kalau yang dilihat Bu Evi itu masih bergelantungan. Maaf Bu, kirain gak ada orang, kataku. Iya, tapi kok gak buru-buru diumpetin, mau pamer ya, sahut Bu Evi dengan senyuman penuh arti. Maaf ya Bu, kataku lagi. Gak apa-apa, Ibu juga gak nyangka kalau akan dapat pemandangan seperti ini, ucapnya dengan tersenyum sambil terus menatapnya. Spontan aku jadi ingin mencoba keberuntunganku. Maklum aku juga suka dengan Bu Evi. Kalau mau bukan cuma dilihat kok, tapi juga boleh yang lainnya juga loh, ucapku nekat. Sudah Sanang, entar tidak selesai lo kerjaan kamu, katanya mengingatkan. Ternyata dia gak marah, dan menurut feelingku kayaknya dia ada minat juga setelah apa yang disaksikannya tadi itu. Aku pun segera bergegas untuk melanjutkan pekerjaanku itu. Tapi sebelum itu, aku mencoba mencandai Bu Evi sekali lagi. Entar dilanjutkan ya Mbak, kalau kerjaanku sudah selesai, aku mulai memanggilnya Mbak, ucapku semakin berani. Hos, cepat kerja sana, sahut Bu Evi monyong sambil tersenyum manis, dan menurutku itu adalah sebuah isyarat. Dengan segera aku pun menyelesaikan membetulkan lampu. Setelah itu aku melangkah untuk mencari keberadaan Bu Evi. Aku juga sudah menyiapkan alasan jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Setelah ketemu Bu Evi, aku pun memanggilnya dengan sopan, Mbak. Ada apa Mas Hadi? Tanya Bu Evi dengan tersenyum. Itu Mbak, aku mau melanjutkan yang tadi, jawabku. Kamu nekat juga ya, tapi dengan suara yang agak pelan. Kan tadi Mbak sudah janji, aku menyahut dengan sedikit cuek. Kami serius Mas, sahutnya penasaran, ya iyalah Mbak, aku pikir saat itu sudah kepalang tanggung.
Sebentar Mbak, tutup pintu depan dulu ya, nanti dilihat orang, ucapnya. Aku berjingkrak gembira. Ternyata apa yang aku pikirkan tidak meleset. Bu Evi ternyata mau memberi kesempatan itu padaku. Setelah Bu Evi kembali dari menutup pintu depan, "Mas mau apa?" ucapnya lirih. "Kan Mbak sudah ngerti, masak masih harus dijelasin lagi," jawabku nyengir. Cukup lama Bu Evi terdiam, tapi akhirnya dia tersenyum lagi. "Tapi ini rahasia kita berdua ya, jangan sampai orang lain tahu," pintanya. "Ya iyalah Mbak, masak aku mau bikin masalah," sahutku memastikan. "Sama satu lagi Mas harus ingat, ini cuman buat senang-senang saja. Tidak boleh ada perasaan, Mbak nggak mau dipaksa-paksa ya," ucap Bu Evi memberikan syarat padaku. "Iya Mbak, saya setuju," sahutku seraya mendekatinya. Dengan demikian, mulailah petualangan baruku dengan Bu Evi di hari itu. Sejak lama, aku begitu mengagumi Bu Evi ini, maka tidak aku sia-siakan hari itu untuk memilikinya. Ibu muda hitam manis itu, akhirnya berhasil aku miliki sekarang. Ternyata Bu Evi cukup pandai membuatku kesenangan, aku jadi merasa heran sendiri. Kenapa ya Pak Evi masih saja melakukannya dengan MBAK dia? Ya mungkin benar kata orang. Rumput tetangga lebih hijau, untunglah aku mampu mengimbanginya, sehingga 1 detik setelah Bu Evi meraihnya, aku pun menyusulnya. "Makasih ya Mbak hebat sekali," bisikku. "Mas juga hebat, Mas bisa memberiku kebahagiaan yang berbeda hari ini. Lain kali Mbak boleh minta lagi kan?" balasnya. "Dengan senang hati Mbak," jawabku. Aku pun mengakhiri hari itu dengan sebuah senyuman, dan beristirahat dengan lelap. Sampai-sampai aku bermimpi membawa kedua wanita tentangku itu ke rumahku, dan kami melakukannya bertiga. Aku terus menjalani kehidupanku dengan 2 wanita tetanggaku itu, sekitar 1 tahun lebih. Biasanya dalam seminggu, aku bisa melakukannya 3-4 kali. Jadwal yang baik membuat mereka berdua tidak tahu satu sama lainnya. Hingga pada akhirnya, setelah istriku pulang dari luar negeri, baik Mbak Dia maupun Mbak Evi menyarankan agar menyudahinya, atau ya kalau memang tidak bisa, ya sesekali saja, demi keamanan kami semua. Akhirnya aku pun menyetujui usulan mereka itu. Sampai cerita ini aku tulis, sesekali aku dengan Mbak Diat dan Mbak Evi itu, kalau ada kesempatan pasti melakukannya. Demikianlah kisah yang bisa aku bagikan untuk para pecinta cerita romantis dimanapun berada. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.